Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Negeri Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga bisa hadir di masjid ini dalam rangka menghidupkan masjid, menghidupkan rumah Allah dengan sholat berjamaah, dengan duduk bareng taklim. Semoga hadir kita di masjid ini membawa manfaat untuk kita semua yang akan menjadi amal soleh kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa cinta dan mahabbah kepada Kanjeng Nabi sampai akhir hayat kita, dan kelak kita semoga diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan perlindungan di mana hari tiada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, sebelum kita lanjut taklim, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak dari hamba Allah sebesar 5 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah, jazakumullah khairan katsira, dan pahalanya diaturkan kepada almarhumah. Yang pertama Bapak Haji Marsawirya bin Haji Muhammad Ali, yang kedua Bapak Muhammad Abdurrahim bin Mat Saini, Ibu Sawiyam binti San Marjo. Semoga almarhumah senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hamba Allah diberikan kemurahan rezeki oleh Allah. Oh Allahumma a'ti munfiqan khulafa. Semoga Allah memberikan ganti dengan ganti yang lebih banyak, dimudahkan segala urusannya, disihatkan semua keluarganya, amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kita lanjut surat Al-An'am ayat 10 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi thumma wanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la rayba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika. Walaqad istuhzi'a lan jakti temen di olo-olo sapa nabi walaqad istuhzi'a lan temen ngolok-ngolok sapa kafir birusulin kelawan pira-pira rasul min qablika saking sadurunge sira Muhammad. Fahaqa aina zala moko turun apa azab billadzi kelawan wong akeh sakhiru kang padha wala mengolok-olok apa ya atau menghujat sapa ladina minhum saking ladina kafaru makanu ma ing perkara kanu ana sapa ladina bi kelawan ma iku yastahziuna padha ngolok-ngolok sapa ladina kafaru. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika dan sungguh telah melecehkan apa menertawakan atau membuli, cara bahasa sekarang itu membuli birusulin para rasul min qablika dari sebelum engkau Muhammad. Jadi ini kalimat ini walak ya itunya nggak dibaca ya fihi dalam rasul kalimat walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika ini tasliyatan sebagai kalimat penghibur alin nabiyyi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 10 ini memberikan penjelasan bahwa ayat sebelumnya dakwah Nabi untuk menyampaikan risalah senantiasa apa? Dibuli, dihujat, dicemooh atau pokoknya tidak dihiraukan, bahkan apa? Bahkan diancam dibunuh oleh orang kafir. Dan Allah memberikan apa? Memberikan penjelasan, bukan hanya kamu saja Muhammad yang diperlakukan orang-orang yang tidak beriman, tidak patuh kepada Allah, bukan hanya kamu saja.
rusulun min qablika, para rasul sebelum kalian malah lebih apa? Lebih dahsyat penentangannya daripada kamu. Nah, kalimat tersebut supaya apa? Nabi tidak kecil hati. Setelah mereka menentang kepada Rasul Allah, menghujat kepada Rasul Allah, kemudian bahkan mengancam keselamatannya, fahaqa billadzina sahiru, maka datang kepada mereka azab, dibayar oleh Allah dengan azab, terutama bukan hanya azab di akhirat, azab di dunia langsung diperlihatkan. Azab sebagai akibat perbuatan pelanggaran tersebut bukan hanya di akhirat, tapi di dunia sudah diberikan diberikan gambaran, sudah diberikan istilahnya 50-50, separuh di dunia, nanti separuh di akhirat. Karena apa? Maka yastahzi'un, karena apa? Akibat mereka mendustakan, menertawakan dakwah Nabi. Apa yang disebut makanu? Wa al-adab, siksa. Fakada yahiku biman istahza'a bika, datang kepada orang-orang yang telah menertawakan, mencemooh pada kalian. Makanya ayat yang lain, la yashar qaumun min qaumin, janganlah kalian mencemooh satu dengan yang lain. Barangkali orang yang kau cemooh, orang yang kau jelek-jelekan, engkau orang yang kau buruk-burukan, anggap buruk, mereka lebih baik daripada kita. Kemudian dilanjut ayat tersebut, qul, katakan Muhammad, setelah mereka diberikan penjelasan seperti oleh Allah, sekarang kamu katakan kepada mereka Muhammad, qul, ucap sira Muhammad, lahum maring ladina kafaru, siru podo mlaku sira kabeh fil ardi ing dalam bumi, sumang dulu, kemudian mongko tumuli merhatekno sira kabeh, kaifa hale kaya apa, kana ana apa akibatul mukadzibin, akibatnya orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan utusan Allah. Katakan kepada mereka Muhammad, kepada siapa? Orang yang menentang agama, orang yang menentang keyakinannya kepada Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak percaya terhadap aturan agama, orang yang tidak percaya terhadap aturan syariat agama pada saat itu. Jadi hubungannya dengan sekarang, taubahnya. Coba kalian siru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi. Pernah kita berjalan di muka bumi seluruh dunia? Enggak pernah. Paling yang kita pernah kita mengerti, karena pernah kita lihat paling di daerah wilayah kita. Bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan agama? Tapi sekarang kita hidup di zaman modern, zaman lebih canggih. Dunia bisa dilihat di depan mata. Enggak kemana-mana, sambil tidur, sambil duduk kita bisa mengakses informasi di seluruh dunia. Kejadian jam berapa dimanapun kita bisa lihat. Kemudian siru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi. Setelah kalian berjalan di muka bumi, kemudian kita disuruh merenung, ambil pelajaran bagaimana orang-orang yang dulunya itu baik-baik saja kemudian dibinasakan oleh Allah, yang dulu aman tentram
kemudian diporak-porandakan oleh Allah. Yang dulunya sejahtera, baik-baik saja, tiba-tiba tentara Allah datang. Tentara Allah datang. Tentara Allah itu siapa? Angin adalah tentara Allah. Air, angin kalau pelan, ini adalah apa? Sahabat kita. Coba kalau nggak ada angin, rasanya gerah banget. Tapi kalau angin itu kencang, itu adalah apa? Sebagai tentara Allah untuk memberikan peringatan dalam waktu sekian detik, sekian menit. Begitu angin itu datang, tentara Allah diberikan perintah oleh Allah, wahai angin, datanglah ke tempat ini, binasakan mereka. Datang. Air itu juga tentara Allah. Air kalau kecil sedikit itu yang kita butuhkan sehari-hari. Tapi kalau air itu melebihi batas kapasitas yang kita butuhkan, apa yang terjadi? Bencana, malapetaka. Itu gambarannya seperti itu. Sumang dulu kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan Allah. Mungkin kita ingat Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka menentang kepada Allah, mereka adalah orang yang sombong, sehingga diberikan dakwah oleh Nabi Musa, mereka tidak percaya bahwa dia adalah mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Tuhan. Orang seperti itu adalah apa? Dibinasakan oleh Allah. Al-kibru wal mal, orang yang sombong dan ukurannya adalah materialis. Mereka sudah sombong, mereka sudah punya kekayaan banyak, merasa cukup, akhirnya dia sombong, mengaku sebagai Tuhan. Itulah Fir'aun. Akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antaranya umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah, tadi sudah kita sampaikan, kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Saba. Mungkin kita ingat Ashabus Sab juga pernah kita sampaikan, yaitu zaman Nabi Musa, kemudian teruskan Nabi Daud, yaitu orang-orang yang melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Ketika waktu ibadah, disuruh ibadah nggak mau, diperingatkan nggak mempan. Tak ubahnya seperti kita, waktunya sholat, waktunya ibadah, kecuali ada udzur. Waktunya ibadah hari Sabtu, dia disuruh ibadah, tapi dengan berbagai macam alasan, dengan alasan yang bermacam-macam, direkayasa, akhirnya tetap mereka melanggar perintah Allah. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Itu dalam surat apa itu ya? Dalam surat, kalau tidak salah surat Al-Baqarah, kalau nggak salah itu. Walaqad alimtum, dan juga kalian telah mengetahui. I'tadaw, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw, orang-orang yang melanggar perjanjian fisabti, pada hari Sabtu, kemudian dilaknat oleh Allah. Kunu qiradatan khasiin. Kenapa? Faja'alnaha nakalan, kami jadikan itu sebagai apa? Ancaman dan peringatan, wa mau'izatal muttaqin, peringatan bagi kita orang-orang yang bertakwa. Itu gambarannya seperti itu. Jadi kalau umpamanya Allah sudah perintah ibadah, ibadah sesuai dengan waktunya, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain jangan sampai dilanggar. Untung kita jadi umat Muhammad. Kalau umatnya Nabi zaman dulu, mereka melanggar perintah Allah, diberikan peringatan sekali dua kali gampang, langsung azab Allah turun seketika. Tapi umat Nabi Muhammad diperingatkan sekali dua kali enggak, ya udah
mungkin orang tersebut belum mendapatkan hidayah. Tunggu, wa adzabul akhirati asyaddu, nanti azab di akhirat lebih parah, lebih pedih, lebih menyakitkan. Mereka mendustakan ar-rusulah, pira-pira para rasul, min hilakihim, saking kerusakane ladina kafaru bil adabi kelan adab, supaya apa? Lita tabiru, supaya podo ngambil pelajaran. Jadi setiap kejadian yang Allah kirim ke muka bumi ini, kita yang masih sehat selamat lita tabiru, supaya mengambil pelajaran, merenungkan. Kul, ini perintah Allah seperti tadi. Kul, sampaikan kepada mereka Muhammad, berikan gambaran. Kemudian sampaikan kepada mereka, kul ngucap sira Muhammad, liman maring wong. Kul ngucap sira Muhammad, liman kalau dibaca tidak tilawah, liman kedua ma sesuatu perkara fis samawati ing dalam langit, wal ardi dan bumi. Samawat ini apa? Ini ada mengatakan ini jamak muannas salim, ada mengatakan emang samawat ini ya mufrad, jamak taksirnya samaun, wal ardi mufrad, jamak muannas salimnya aradina. Kul ngucap sira Muhammad, liman ini berarti ini apa kali pertanyaan, liman kedua sopo, berarti punya siapa gitu ya. Ma perkara fis samawati ing dalam langit, wal ardi lan bumi. Kul ngucap sira Muhammad, lillahi ku kagungane Allah. Katakan kepada mereka, liman ma fis samawati wal ard, punya siapa yang ada di langit dan di bumi ini? Katakan punya Allah. Termasuk kalian semua makhluk Allah yang diciptakan di muka bumi, semuanya adalah milik Allah. Kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, kalian itu ciptaan Allah, kalian hidup di muka bumi, kalian adalah punya Allah. Kenapa kamu makhluk Allah, diciptakan Allah, kau disuruh beriman, suruh ibadah tidak mau? Ilam yakuluhu, lamun ora padha ngucap sapa kafir Quraisy hu ing ma atau la jawaba, ora ana jawaban itu maujud wairu ing liyane. Kalau kamu berikan apa gambaran seperti itu, mereka enggak ada kata-kata yang lain, barangkali nanti di suatu saat mereka akan mendapat hidayah, mungkin keturunannya, generasi berikutnya. Dan kata tersebut kata dah aikobo mesti ake sapa Allah ala nafsihi ing atase zati Allah ar-rahmah, kasih sayang. Allah memastikan bahwa Allah memiliki sifat rahmat, kasih sayang kepada semua makhluknya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Allah akan berikan rahmat, kasih sayang. Barangkali nanti suatu saat mereka akan mendapat hidayah, menjadi orang yang beriman kepada Allah. Mungkin kita ingat kisahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah sebelum masuk Islam, dia adalah seorang yang sangat menyeramkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman pada saat itu. Orang yang sangar,
selalu ditakutin, ya, selalu ditakutin. Bahkan ingin apa? Membunuh Nabi dan orang-orang yang beriman saat itu kisah sekelumit kisah tentang Sayyidina Umar. Suatu saat Sayyidina Umar datang ke tempat yang jadi perkumpulan Nabi dan para sahabat, namanya Darul Arqam. Ketika mau berangkat ketemu ke Darul Arqam, di tengah perjalanan ketemu sahabatnya Umar, dan sahabatnya Umar itu sudah menjadi sahabat Nabi, sudah syahadat lebih dulu, tapi Umar tidak tahu. Ketemu jalan, bro mau kemana? Nah, gambar kalau sekarang, bro mau kemana? Mau mencari orang yang murtad itu. Maksudnya orang murtad siapa? Ya Muhammad. Kok kamu bisa mengatakan Muhammad murtad? Dialah yang mengadu domba orang-orang kita. Dia yang mengolok-olok, mencaci maki sesembahan kita. Orang tersebut harus dibunuh, harus dilenyapkan di muka bumi. Bro, tenang. Apakah kamu tidak malu ingin membunuh Muhammad? Kenapa? Adikmu Fatimah sudah syahadat lebih dulu, sudah menjadi pengikut Muhammad. Jika kamu bunuh Muhammad, apa kamu tidak malu? Kamu bunuh orang lain, tapi saudaramu sendiri sudah bersyahadat, sudah menjadi orang yang beriman. Emosinya tambah muncak ketika Sayyidina Umar diberikan informasi, apa benar? Coba lihat aja. Datang pulang ke rumah adiknya Siti Fatimah, tapi Fatimah bukan putra Nabi ya. Fatimah anaknya adiknya Sayyidina Umar, adiknya. Begitu mau masuk ke rumahnya Siti Fatimah binti Khattab, dia mendengar adiknya membaca ayat Al-Quran, Al-Quran. Setelah mendengar bacaan Al-Quran, karena Al-Quran itu bahasa Arab, orang Arab tahu artinya ketika dibaca, yaitu surat Toha. Ada yang mengatakan surat Toha 1 ayat, 5 ayat, ada yang mengatakan 7 ayat. Toha. Nah, kita baca. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Ma anzalna, aku tidak menurunkan, 'alaika kepada engkau Muhammad, Al-Qur'ana, kitab Quran, sebagai mukjizat, litasqa, untuk memberatkan engkau. Ini untuk Nabi Muhammad, tapi karena Nabi Muhammad, Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad dan untuk kita semua, jadi penafsirannya, Al-Quran diturunkan kepada engkau bukan untuk memberatkan manusia, bukan untuk memberatkan pengikutnya agama Islam, illa tazkiratan, melainkan sebagai peringatan. Siapa yang diberi peringatan? Liman yakhsha, bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Setelah sampai dibaca ayat sampai 5 ayat beres, Sayyidina Umar mengetuk pintu. Siapa di luar? Enggak dibukain, langsung pintunya dibuka. Begitu dibuka, Fatimah kaget. Quran yang dibaca langsung diumpetin di dalam baju, karena zaman itu belum Al-Quran mushaf seperti ini, hanya suhuf, lembaran Al-Quran, mungkin itu berupa
kulit hewan atau pelepah kurma atau batu ya. Hanya mushaf, hanya apa, lembaran mushaf taruh di baju, saking takutnya. Kalau nggak taruh baju mungkin taruh di belakang ini. Kemudian Umar bertanya, wahai Fatimah, apa yang kamu baca? Sini. Nggak mau, nggak dikesalikan. Apa yang kamu baca? Yang aku baca ini adalah Al-Quran, wahyu Allah yang diberikan kepada Muhammad. Sini, berikan aku. Nggak bisa. Kalau kamu menyentuh ini, kamu harus mandi, harus mensucikan badan, tidak boleh menyentuh ini mushaf, nggak boleh. Tapi dalam hatinya membenarkan, dalam hatinya Sayyidina Umar membenarkan. Ini kayaknya kalimat yang aneh, benar kalau ini ajaran Muhammad, benar. Di mana Muhammad? Tunjukkan aku tempatnya Muhammad. Sono Darul Arqam. Lalu Sayyidina Umar datang ke sana. Ketika datang ke Darul Arqam, di situ para sahabat Nabi kumpul bersama sahabat-sahabat yang lain yang sudah beriman saat itu. Siapa di luar? Umar. Sahabat yang lain pada kaget. Jadi kayaknya suasananya menjadi yang tadi tenang menjadi gaduh. Ada yang sahabat lagi lari ke depan, lari ke belakang, ngumpet. Pokoknya gaduh dalam Darul Arqam itu. Kemudian Nabi menenangkan, wahai sahabat-sahabatku, tenang. Semoga dengan kedatangan Umar ini akan membawa hikmah. Kebetulan di situ ada seorang jawara, sahabat yang jadi jawara, yaitu Sayyidina Hamzah ya. Sayyidina Hamzah. Kalau memang Umar ngajak ribut, aku yang paling terdepan. Aku yang paling depan. Kalau nggak ngajak ribut, ya udah silakan aja. Ternyata ketika Umar dibukakan pintu, langsung memeluk Nabi Muhammad. Lantaran apa? Bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya Fatimah binti Khattab. Berarti makanya doa Nabi diijabah. Allahumma a'izil Islam bi umaroin. Ya Allah, jayakan Islam, junjung Islam ini supaya maju dengan masuknya antara dua Umar yang mengatakan ya Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Semuanya akhirnya dengan izin Allah dibukakan hatinya, mendapatkan hidayah oleh Allah. Itu yang dibaca surat Toha. Makanya ada yang mengatakan surat Toha ini bisa dijadikan untuk apa? Umpamanya ada orang yang susah diatur, ada anak yang bandel, termasuk ada orang yang kemasukan jin, setan, udah ruqyah dengan ayat itu katanya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsyis tawa. Itu surat Toha yang membaca adiknya seorang perempuan. Nah, mungkin yang baca dengan suara yang merdu, kemudian bacanya dengan tartil. Makanya termasuk itu dalam ayat yang lain bagaimana itu? Dalam ayat yang lain, tanda-tanda orang yang beriman apabila dibacakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah, imannya semakin bertambah, imannya muncul. Itu tandanya mereka adalah orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Kata ta'ala nasir rahmah, Allah memastikan bahwa di dalam zat Allah ada sifat rahmat, kasih sayang kepada siapa? Kepada umat, kepada hambanya, baik yang beriman maupun yang belum
beriman, terutama kepada mereka yang sudah beriman kepada Allah. Fadlan, anugerah mindu saking Allah, wa fihi lan iku tetap ing dalem zat Allah, kalimat yang kata ba'ala nafsi rahmah iku talattufun, wa fihi lan tetap ing dalem kalimat kata ba'ala nafsi rahmah talattufun utawi kelembutan fi du'aihim ing dalem ngajak ladina kafaru ilal iman maring iman. Jadi kalimat tersebut, pernyataan tersebut, kata ba'ala nasir rahmah itu adalah apa? Ada pernyataan seruan yang lembut kepada seorang hamba untuk beriman, ngajak iman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Siapa mereka? Yaitu orang yang diajak didakwai oleh Nabi, termasuk ajaran Nabi. Kemudian diberi gambaran lagi, kalau memang mereka tidak mau beriman kepada Allah, diberikan gambaran la yajma'annakum ila yaumil qiyamah, yakti bakal ngumpulake sapa Allah ing sira kabeh ila yaumil qiyamati maring dina kiamat. Sungguh nanti kalian akan dikumpulkan di hari kiamat. Kalau sudah dikumpulkan di hari kiamat, ya sudah tidak ada yang bisa ingkar lagi, tidak ada yang bisa mengelak lagi. Tujuannya apa? Lijazikum, supaya bales sapa Allah kum ing sira kabeh bi a'malikum kalan pira-pira amal ira kabeh. Allah akan membalas amal kalian semua yang baik, dikasih pahala, dikasih gaji, dikasih ganjaran. Kalau berdosa dikasih adab. Masih berapa menit lagi, Pak? Pas ya. Onta itu la roiba ay sakka fihi, la roiba ora ana keraguan iku maujud ay sakka fihi ing dalam Al-Qur'an. Jadi firman Allah yang dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan sama sekali. Apa yang disampaikan Al-Qur'an semuanya terbukti akan menjadi kenyataan. Alladzina khasiru anfusahum, alladzina utai wong akeh khasiru kang padha rugi saka ladina kafaru, rugi anfusahum awak dhewe ne ladina kafaru, fahum mongko iku utawi ladina kafaru ladina khasiru iku la yu'minuna ora padha iman kabeh. Adapun orang-orang yang mereka merugikan diri sendiri, yaitu mereka orang yang tidak beriman. Walhasil orang-orang yang tidak beriman kepada Allah nanti kelak mereka akan menjadi orang yang sangat rugi, menjadi rugi dan merugikan diri sendiri. Karena apa? Mereka mengingkari perintah Allah, mengingkari agama Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya pada Rasul dan utusan Allah. Sekarang sudah nggak ada Rasul, sudah nggak ada Nabi, yang ada adalah penerusnya para Rasul, para Nabi, yaitu para kiai, para alim, para ulama, para guru-guru kita. Itu yang memberikan peringatan kepada kita semua. Mungkin guru kita, kiai kita sudah jauh, sudah nggak pernah silaturahim, tapi kitab ajarannya kita buka lagi, Al-Quran kita buka lagi, ajarannya kita buka lagi. Ini taubahnya seperti apa? Ada yang mengatakan bahwa kita mengikuti baca kitab ini kan karangan orang, katanya. Kitab ini kan karangan manusia, karangan manusia. Ya, semua karangan manusia. Kalau Al-Quran ini tidak diterjemahkan oleh manusia, kita tidak ngerti. Padahal di situ fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun.
bertanyalah kepada orang yang ahli zikir. Siapa yang ahli zikir itu? Wahum al ulama. Siapa mereka ahli zikir? Mereka orang-orang yang ngerti wadini, mereka yang ngerti ilmu agama. Berarti ahli zikri adalah orang-orang yang ahli agama. Berarti Al-Quran menyatakan, kalau kalian tidak tahu, bertanyalah kepada para ulama, menyampaikan. Ulama sudah memberikan nih, ulama kitab dan lain sebagainya. Berarti kita membaca kitab, belajar taklim itu adalah perintah Al-Quran. Fas'ahlu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang ngerti jika kalian tidak tahu. Jadi orang-orang yang mereka merugikannya diri sendiri karena tidak percaya kepada Allah, tidak mengikuti ajaran para rasulnya, mereka nanti akan menjadi orang-orang yang rugi. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Walau masakana fil laili wan nahar, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan satu ayat dua ayat yang kita sampaikan, yang kita baca, mudah-mudahan membawa manfaat. Allah turunkan rahmat wasilah Al-Quran yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min du'ain la yustajab, wa min syarri dzalikal arba', bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi amil jama'a min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil dzikri wal qur'an wa ahlil rizqi wal qur'an wa tajalna wa iyyahum min ahli syarri qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.